Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Fadila Putri, Nia Cahyani, Adinda Mutiara Cantika, Tina Selvia, dan Diatul Hasanah. Baik, di sini kami akan melakukan praktik simulasi mengajar yang menjelaskan materi tentang bangun datar. Oke, berikut adalah praktik simulasi mengajarnya. Oke, nah di sini kakak mau menjelaskan tentang bangun datar, ada pengertian, ada sifat sama rumusnya. Nah, bangun datar dari sini nggak semuanya. Kita cuma belajar yang sebentar. Bangun itu terdiri dari panjang dan juga lebar. Tapi tidak memiliki tinggi atau tebal atau tidak memiliki jadi bangun datarnya kayak gimana doang? Ini dua dimensi ya. Bentuknya, nah, ini kakak mau jelasin yang persegi. Nah, persegi itu suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi, 4 sisi yang sebanding atau sama, dan 4 sisi itu yang sebanding juga. Nah, coba persegi kita ada apa aja? Meja, terus lukisan atau desain lukisan. Ini coba bikin papan catur ini jendela. Nah, kalau di sini nah ini jendela ya, tapi ini nggak terlalu dulu ya. Ini yang persegi ya. Nah, langsung ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Yang pertama, persegi itu makanya berapa sisi yang panjang sama panjang? Coba sisinya yang mana? Wanita. Nah, setiap sisi yang terbentuk oleh sisinya akan nanti 30 derajat. Sebut yang mana? Nah, ini ada 4. Tiap diagonalnya yang begitu oleh selanjutnya berpotongan antara diagonal yang lebih kecil. Kita berpotongan diagonalnya. Nah, dia menggunakan turut. Nah, mereka memiliki 4 simetri. Jadi ini kan persegi ya. Ini ada 4 simetri dekat. Nah, untuk simetri buka ini 1, terus 2, 3, 4. Nah, kita masuk ke rumus. Nah, jadi di sini rumusnya ada rumus luas, ada rumus keliling dan persegi. Rumus luas itu ada L, ada S kuadrat atau dari sisi. Yang keliling, rusa besar, yang menunjukkan punyanya keliling. Yaitu sisi, tangga kiri, tangga sisi, tangga belakang. Atau kita dari sisi. Nah, ini ada kemudiannya. Diketahui bahwa persegi ABC memiliki sisi AB sebesar 5 cm. Untuk luas dari ABC menggunakan kaki. Nah, diketahui sisi AB-nya tadi berapa? 5 ya. Nah, ini kan 5. Nah, ditanya adalah luasnya. Luasnya adalah sisi dari sisi. Berarti luasnya tadi berapa? Ya, nasinya 5 cm. Berarti 5 dikali 25 cm lagi. Nah, yang ini diketahui bahwa suatu persegi memiliki 10 cm. Nah, hitunglah keliling dari persegi tersebut. Nah, diketahui sisinya ada 10 cm. Ditanya kelilingnya, berarti rumusnya? Nah, berarti sisinya berapa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 40. Jadi keliling persegi tersebut adalah 40 cm. Nah, kita ada tes yang coba boleh tulis soalnya. Soalnya dulu jadi sampai
sisi AB saja tinggalkan. Nah, diketahui kan sisi AB-nya berapa? Lihat, AB sama dengan 10 cm. Tanyanya apa? Tanyanya luas ya, L banyak L tanda tanya. Nah, bawahnya L sama dengan rumusnya apa tadi? Nah, dikalikan ini berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Yang kedua, apa soalnya? Diketahui nah, pembahasannya diketahui S-nya berapa? Sisinya 20 dan terus ditanya keliling. Keliling sama dengan si tanda kali sama sisi. Berarti 20 berapa? 40 cm. Ya. Foto kan? Enggak gitu. Oh iya iya. Oke, hari ini kita akan belajar bangun datang belah ketupat ya. Nah, apa sih belah ketupat itu? Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang disusun oleh 4 sisi yang sama besar dan sama panjang, yaitu ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Nah, contoh penerapan belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada ketupat waktu lebaran ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke sifat-sifat belah ketupat. Nah, yang pertama itu ada keempat sisinya sama panjang, yaitu tadi ada sisi AB, sisi BC, sisi DC, dan sisi DA. Nah, untuk sifat yang kedua itu ada belah ketupat mempunyai dua pasang sudut yang besarnya sama. Yaitu yang pertama ada sudut ABC, ada sudut ABC dengan sudut ADC, dan yang kedua itu ada sudut BAD, dengan sudut BCD. Nah, untuk yang ketiga, belah ketupat itu mempunyai dua diagonal yang tegak lurus. Nah, yang pertama itu ada diagonal ini ya, diagonal AC. Diagonal atau yang sering disebut itu diagonal 1. Nah, yang kedua itu ada diagonal BD atau yang sering disebut dengan diagonal 2. Nah, untuk yang keempat itu sifat belah ketupat, dia seluruh sudutnya ini berjumlah 360 derajat. Nah, sedangkan kalau ini ke sini itu hanya 90 derajat. Nah, untuk sifat yang terakhir itu belah ketupat mempunyai dua simetri putar dan dua simetri lipat. Kenapa dikatakan begitu? Karena jika kita lipat ya, yang pertama maka akan satu simetri lipat. Nah, yang kedua ini akan begini, berarti dua simetri lipat. Nah, dua simetri putarnya itu begini ya. Ini. Jika kita putar 360 derajat, maka dia akan kembali membentuk bentuk semula. Nah, jika kita putar lagi, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi dia mempunyai dua simetri putar. Paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus belah ketupat. Nah, yang pertama itu rumus untuk mencari keliling. Nah, untuk mencari keliling itu sama aja dengan menjumlahkan seluruh sisi belah ketupat, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Nah, ini sama aja dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau keliling belah ketupat adalah
4 dikali sisi. Jadi sisi AB ini ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, dan ditambah sisi DA. Itu ya. Nah, yang kedua itu ada luas belah ketupat. Nah, luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal 1 ini kan ini AC, dan diagonal 2 itu ada BD. Ya. Sekarang kita coba ngerjain tugas ya. Nah, yang pertama itu soalnya coba dikerjain ya. Ada yang panjang, punya diagonal, diagonal. Jadi tanggal kali ini kita mau belajar apa? Gak tahu Bu. Jadi kali ini kita mau belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datarnya itu salah satunya ini bentuk apa? Segitiga. Iya, betul. Jadi kali ini kita mau belajar tentang segi. Tiga. Jadi tahu nggak pengertian segitiga itu apa? Gak tahu. Jadi segitiga itu ialah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan membentuk tiga sudut. Jadi segitiga itu memiliki berapa sudut? Tiga. Sudutnya yang mana saja? Satu, dua, tiga. Ya, betul sekali. Selanjutnya, nah jadi ya, tiga sudut tadi yang ada sudut apa aja? Sudut A, B, C. Jadi tahu ya segitiga itu memiliki tiga sudut. Selanjutnya, nah jadi segitiga juga ini memiliki beberapa jenis. Jadi di sini ada tiga jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki itu terbentuk dari dua segitiga kongruen yang berhimpit pada sisi siku-siku yang sama panjang. Segitiga sama kaki itu yang seperti ini. Nah, yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu memiliki sisinya sama panjang. Jadi semua sisinya ini sama ukurannya. Kalau dihitung segitiga sama sisi itu bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga ada segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang ini ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi ukurannya nggak sama ya. Nah, kalau ditinjau dari sudut-sudutnya ada di sini ada tiga jenis segitiga. Yang pertama segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, contohnya seperti ini. Kalau segitiga lancip ini seperti ini. Nah, kalau segitiga siku-siku ini dia garisnya lurus seperti ini, 90 derajat siku-siku. Kalau segitiga tumpul seperti ini, dia agak miring seperti ini. Jadi udah paham belum jadi segitiga itu apa? Segitiga itu tadi bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan membentuk tiga sudut. Jadi tadi kan sudah disebutin jenis-jenis segitiganya. Nah, dari ketiga jenis-jenis segitiga tadi, nah segitiga tersebut memiliki sifat-sifatnya juga. Nah, di sini ada sifat-sifat segitiga siku-siku. Nah, sifatnya itu memiliki dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku dan memiliki satu sisi miring dan memiliki satu sudut siku-siku. Kalau sifat-sifat segitiga sama kaki itu memiliki dua sisi sama panjang yang disebut kaki segitiga, selanjutnya memiliki dua sudut yang sama besar dan memiliki satu sumbu simetri. Nah, kalau segitiga sama sisi, sifat-sifatnya yaitu memiliki tiga sisi sama panjang, memiliki tiga sudut yang sama besar, dan memiliki tiga sumbu simetri. Nah, selanjutnya, kan kita udah tahu tuh bentuk segitiga apa saja, jenis-jenisnya apa saja, dan sifat-sifatnya apa saja. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan cara menghitung keliling dan juga luas segitiga.
Nah, kalau rumus dari menghitung luas segitiga sendiri yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali A kali T. A itu tadi apa? Alas. Kalau T itu? Tinggi. Nah, betul. Alasnya itu yang bagian bawah ini ya, alas. Sini tinggi. Jadi rumus luas segitiga itu setengah kali A kali Tinggi. kali T. Jadi udah paham ya? Nah, kalau cara ketiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Sudut A-nya itu seperti yang sebelah sini, sudut A ditambah sudut B dan ditambah sudut C. Paham? Kalau sudah paham, Ibu akan memberi soal untuk menghitung luas dan juga keliling segitiga. Nomor 1. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm. Dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas dari segitiga siku-siku tersebut. Selanjutnya soal nomor 2 ditulis. Sebuah bangun segitiga, nulisnya di sini. Sebuah bangun segitiga sembarang memiliki 3 sisi. Yang pertama sisi A yaitu 5 cm, yang kedua sisi B yaitu 7 cm, dan sisi C yaitu 9 cm. Hitunglah berapa keliling segitiga ABC tersebut. Sudah ketulis? Ibu kasih 2 soal aja, bukan yang dikerjakan ya. Lupa ditulis namanya ya. Ibu. Sudah? Kita periksa dulu ya, coba pinjam pulpen. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi Adia sudah paham ya cara menghitung luas dan juga keliling segitiga. Baik. Oke, mungkin sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Di sini belajar tentang bangun datar mengenai persegi panjang ya. Nah, persegi panjang itu merupakan bangun segi empat yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, terus sifat persegi panjang itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang dimaksud dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar itu ini. Nah, terus sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang dimaksud dengan itu adalah yang ini, karena dia sama panjangnya. Terus mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, yang dimaksudnya adalah ini 1, 2, 3, 4. Nah, terus lanjut ke rumus luas persegi panjang. Nah, rumusnya adalah L sama dengan P kali L. Nah, L-nya itu adalah luas, P-nya itu panjang, terus L-nya itu lebar. Terus kita masuk ke contoh soal. Ridwan membeli kertas berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 3 cm. Berapakah luas kertas yang dibeli Ridwan? Ini kan kertas ya. Dia membeli dengan panjangnya 10 cm, terus lebarnya 3 cm. Jadi, diketahui panjangnya 10 cm,
Terus lebarnya adalah 3 cm ya. Terus ditanyanya luas. Jadi kita masukin rumusnya tadi apa? L sama dengan P kali L. Luas sama dengan P-nya berapa? 10. Lebarnya 3. Jadi luasnya sama dengan 10 dikali 3 cm. Gimana, paham nggak? Kita lanjut ke rumus keliling persegi panjang. Nah, rumusnya adalah K sama dengan 2 kali P tambah L. K sama dengan 2 kali P dalam kurung P tambah L tutup kurung. K-nya itu adalah keliling, P-nya panjang, L-nya lebar. Terus kenapa ada 2? Karena 2 ini adalah rumus mutlak dari mencari keliling persegi panjang. Langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, diketahui panjangnya berapa? Panjangnya 6 ya. Lebarnya 4 cm. Yang ditanya kelilingnya ya. Jadi rumusnya tadi K sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L tutup kurung. Keliling sama dengan 2 kali panjangnya adalah 6 ya, tadi tulisannya. Terus ditambah lebarnya 4. Terus bawahnya dipilih. Kita kalau ada dalam kurung, kita mendahulukan yang dalam kurung dulu ya. Jadi 6 ditambah 4 keliling sama dengan, terus setelah kita menemukannya, kita mendahulukan yang dalam kurung dulu ya. Jadi 6 ditambah 4 keliling sama dengan, terus setelah kita menemukannya, terus ini 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi kelilingnya 20 cm. Kalau udah paham, ini kakak ada latihan soal, boleh dikerjakan selanjutnya aja. Gimana sudah? Halo. Kamu nanya nih, kenapa kamu siapa ya? Anissa Salsabila Oke, dari kelas mana? dari kelas 5 SD 5 Metro Barat. Oh, salam kenal. Ya. Oke, jadi kakak di sini ingin mengajari kamu materi tentang bangun datar. Apakah kamu kira-kira bersedia? Bersedia. Oke, jadi sekarang kakak ingin mengajarkan materi tentang apa ini namanya? Jajar genjang. Oke, jajar genjang. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum sih bangun datar itu apa? Sudah. Apa itu pengertian bangun datar? Jadi bangun datar itu adalah bangun yang berbentuk 2 dimensi dan dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar ini hanya memiliki panjang dan lebar sehingga tidak memiliki tinggi dan tebal. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita langsung saja materi pengertian dari jajar genjang. Nah, pengertian jajar genjang adalah sebuah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi saling berhadapan dan sejajar. Oke, kakak gambarin ya. Jajar genjang itu seperti apa?
Jadi jajar genjang itu seperti ini. Oke, jadi jajar genjang itu gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi di jajar genjang itu hanya mempunyai panjang dan tinggi. Sebelumnya kamu tahu nggak nih sifat-sifat dari jajar genjang itu apa aja sih? Tahu, Oke, boleh disebutin, Anissa? jajar genjang memiliki 4 sisi dan titik sudut. Betul. Yang kedua, 2 pasang sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama dan sejajar. oke, yang ketiga, Terdiri dari 2 sudut lancip dan 2 sudut timpul. Dari gambar di atas, sudut timpulnya adalah sudut A dan sudut D. Sementara itu, sudut lancipnya adalah sudut B dan C. oke, yang terakhir, Besarnya sudut yang saling berhadapan adalah sama besar. Artinya sudut A sama dengan sudut D dan sudut B sama dengan sudut C. oke, kakak jelasin lebih lengkap ya. Jadi sifat-sifat jajar genjang ini yang berikutnya. Yang pertama ada tidak memiliki simetri lipat karena panjang keempat sisinya tidak sama panjang nih. Tidak sama panjang kan sisinya? Oke. Yang kedua yaitu ada memiliki 2 diagonal bidang yang panjangnya tidak sama. Dan yang terakhir yaitu jumlah sudut yang berdekatan atau sepihak itu 180 gitu. 180 derajat. Masing-masingnya 180 derajat. Nah, apakah Anissa sudah paham dengan materi yang kakak jelaskan tentang sifat-sifat jajar genjang? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kakak ingin ngebahas materi tentang keliling jajar genjang. Nah, jadi keliling jajar genjang ini pengertiannya adalah panjang sisi yang membatasi suatu bangun datar. Nah, keliling jajar genjang ini merupakan panjang semua sisi yang membatasinya. Jadi ini kelilingnya gitu ya. Nah, jadi rumus mencari keliling itu adalah 2AB ditambah 2AC gitu. Jadi ditambah saja. Jadi gini nih contohnya nih. Kita contoh ke soal ya. Jadi contoh soalnya jika panjang salah satu sisi jajar genjang adalah 200 cm dan tingginya 7 cm, berapakah kelilingnya? Nah, caranya itu kan kelilingnya yang ditanya ya. Sekarang kita cari panjangnya. Di situ di soal panjangnya berapa? Panjangnya adalah 12. Nah, sebelum itu tadi kan ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali 12 ditambah tingginya berapa? 7. Oke. Nah, sama dengan berapa? 12 tambah 7 berapa? 9. Nah, 19 tambah 2 sama 38. Oke, jadi seperti itu nyarinya. Jadi kita cari dulu tingginya berapa, panjangnya berapa, baru dikali 2. Oke, apakah Anissa sudah paham? Sudah? Oke, kita sekarang lanjut ke luas. Nah, pengertian luas jajar genjang. Jadi, luas jajar genjang adalah daerah yang dibatasi oleh keempat sisi jajar genjang dan dihitung dengan mengalihkan panjang alas dan tinggi jajar genjang. Jadi, itu rumusnya ada luas 2 dikali alas 1/2 dikali A kali tinggi. Sama aja kayak alas kali tinggi. Oke, jadi rumusnya adalah alas kali tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, di sini diketahui jajar genjang ABCD dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah luas jajar genjang tersebut? Oke, jadi luas jajar genjangnya tadi itu yang ditanya ya. Luas yang ditanya, panjangnya itu berapa? 8. Tingginya 5. Nah, tadi kan pakatnya dikali, jadi 8 kali 5 40. Kayak gitu nyarinya. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, sekarang karena Anissa sudah paham, Kak mau memberikan soal nih, biar kakak tahu apakah Anissa sudah benar-benar paham. Nah, apakah Anissa mau?
Oke, jadi ditulis dulu nih soalnya, ditulis dulu namanya, nama sama kelas. Ini ditulis semua. Ya. Oke, apakah Anissa sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kakak, mari kita koreksi bareng-bareng ya. Jadi ini sisi alasnya 12, ininya 9, 12 tambah 9 itu ya ditambah 2 sebenarnya 42, benar. Oke, selanjutnya yang soal nomor 2, 10 alasnya 10, tingginya 8 dikali sama dengan 80. Oke, benar. Tepuk tangan buat Anissa. Oke, jadi itu aja materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga materinya Anissa bisa memahami dan bisa dipelajari buat kedepannya. Terima kasih Anissa. Oke, karena Anissa sudah mau kakak aja, kakak punya hadiah nih buat Anissa. Semoga Anissa suka ya. Oke, terima kasih kembali Anissa. Baik, itu tadi adalah praktik simulasi mengajar kami dari kelompok 1 yang menjelaskan materi tentang bangun datar kepada anak kelas 5. Semoga apa yang kami berikan dan kami jelaskan kepada mereka dapat berguna dan dapat diterapkan di sekolah dasar mereka masing-masing. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.